Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar full kenalan dan belajar praktek tentang Streamlit, library Streamlit pada Python ya. Streamlit itu library yang mudah dan cepat digunakan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis website. Jadi teman-teman di sini itu bisa lebih cepat tanpa memikirkan ribet memikirkan UI-nya seperti apa, front end-nya seperti apa juga gitu ya. Jadi teman-teman fokus pada fungsinya, pada logic, pada penyajian data seperti itu teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama kita sebelum ke Streamlit, kita kupas sekilas tentang data frame ya, karena di Streamlit ini juga dia bisa dan identik dengan data frame, teman-teman. Bisa menyajikan data frame. Nah, kalau kita membuat sebuah data frame, pasti kita menggunakan pandas di Python ya. Kemudian kita buat sebuah variabel pd data frame yang akan kita sajikan. Nama, oke, kita buat Ani, Budi, dan Siti. Oke, kemudian kita buat usia. Usia kita gunakan tipe data integer 17, 16, dan 17. Oke, kita save dan kita tampilkan ya teman-teman. Sudah, kita run. Nah, sudah ada outputnya ya teman-teman. Oke, seperti biasa saya sambil ngopi ya teman-teman, biar melek. Baik, kita lanjutkan gimana sih kita menyajikan data frame tersebut. Data frame ini, gimana caranya kita menyajikan data frame yang sudah kita buat ini itu ke aplikasi websitenya teman-teman ya. Kita langsung import Streamlit SST. Nah, bagi teman-teman yang belum ada library Streamlit, itu gampang banget, tinggal install menggunakan pip install Streamlit pada Windows ya teman-teman, karena saya menggunakan Windows. Nah, bagi teman-teman yang tidak menggunakan Windows, itu bisa search saja, banyak sekali. Contohnya seperti install Streamlit. Nah, ini dia, kita kenalan dengan documentation Streamlit ya teman-teman. Install Streamlit on Windows, install Streamlit on Mac OS or Linux. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi gampang banget. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke materi. Nah, gimana caranya menulis pertama kali di Streamlit, memberikan atau membuat output pada aplikasi berbasis website ya. Kita buat st, Streamlit-nya kita panggil, kemudian write. Nah, di sini sudah ada dalam kurung kutip halo kawan, kita buat kontennya. Halo kawan, selamat datang di aplikasi web menggunakan Streamlit. Nah, kita save. Oke. Nah, gimana caranya pertama kali untuk memanggil si Streamlit ini? Itu tidak menggunakan run di sini ya, teman-teman. Start debugging itu tidak. Nah, di sini bedanya dia harus dipanggil Streamlit run nama file utamanya ya. File utama yang akan dijalankan yaitu main.py.
Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali run Streamlit, itu akan diarahkan ke halaman register atau input email. Itu gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman harus daftar dulu, ikuti saja. Itu cepet lah, paling masukin email sama nama sudah. Kemudian ketika teman-teman run di device tertentu, tinggal masukin email teman-teman saja. Nah, itu tidak tidak membutuhkan waktu yang lama, dan email sembarang itu nggak masalah. Baik, kita run di sini, enter ya. Oke, sudah muncul. Halo kawan, selamat datang di aplikasi web menggunakan Streamlit. Ini kecanggihan dari Streamlit, teman-teman. Jadi canggihnya Streamlit itu begini. Kode program yang simple seperti ini sudah bisa menyajikan output yang sedemikian rupa gitu. Nah, next kita belajar write. Gimana kalau write ini kita masukkan variabel data frame gitu ya. Kita coba stwrite, kemudian df. Data frame-nya kita panggil ya, teman-teman. Nah, di sini di Streamlit ini ketika ada perubahan pada kode, dia akan memunculkan beberapa button ya, teman-teman. Rerun, always rerun. Nah, di antara dua ini kita pilih. Kalau saya lebih baik milih always rerun karena dia biar otomatis. Oke, di sini data frame sudah kita panggil ya, teman-teman. Data frame-nya muncul, ada dua kolom. Nah, kita bisa bisa sort ya. Kemudian di sini juga bisa sort by name. Nah, itulah kecanggihan si Streamlit. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Ada yang error atau tidak? Kalau ada yang error boleh di pause dulu. Boleh diperhatikan lagi untuk barisnya, titik komanya gitu ya. Kemudian untuk tanda kutipnya dan segala macam. Nah, untuk runningnya di sini gitu. Streamlit spasi run spasi main.py. Main ini adalah nama file yang kita buat ya, teman-teman. Nama file utama. Oke, kalau sudah kita lanjut kenalan dengan display data di Streamlit ya, teman-teman. Kemudian kita ingin ganti write. Write itu sebenarnya dia difungsikan untuk menyajikan konten yang mana dia lebih cenderung ke teks gitu ya. Tapi gimana kalau kita ingin menyajikan sebuah data frame yang ya lumayan gitu ya, sebagaimana fungsinya sebuah data frame disajikan. Nah, di Streamlit ini sebenarnya itu ada fungsinya sendiri, teman-teman. Sebelumnya yang tadi kita sudah kenalan dengan Streamlit write. Nah, di sini kita coba menggunakan Streamlit data frame, kemudian kurung. Nah, data frame-nya, atribut data frame kita panggil ya. Oke, itu sudah. Nah, di sini dia memang masih utuh, teman-teman. Tapi lebih baik kita gunakan data frame ini karena dia memang fungsinya untuk menyajikan data frame. Kemudian kita kenalan dengan beberapa fitur di sini. Nah, di Streamlit ini ketika kita menyajikan sebuah data frame, menyajikan sebuah data berupa table yang kita lihat seperti sekarang ini, kita bisa klik tombol View Full Screen. Itu untuk melihat full si table ini, teman-teman, data tersebut. Jadi ketika kita punya banyak kolom, kemudian baris yang banyak juga, itu akan sangat membantu. Kemudian kita exit full screen. Nah, oke, kita sudah kenalan dengan display data ya, teman-teman. Kemudian gimana kita ingin menyajikan sebuah line atau visualisasi data pada Streamlit ini? Mari kita coba. Jika sebelumnya kita sudah membuat sebuah data frame, kita buat sebuah line ya, teman-teman. Line chart. Oke, sebelumnya kita import dulu.
import numpy snp, kemudian kita buat datanya, data pandas, data frame. Oke. Nah, kita buat data random dari numpy ya, teman-teman. Random dot randn 23. Nah, kita buat kolomnya X, Y, Y kemudian Z. Oke. Sampai sini sudah, kita save dan kita lihat dia kosong. Karena kita belum menampilkannya ya, teman-teman. Oke, jika sudah kita tampilkan, kita panggil streamlit-nya st.line_chart. Nah, di sini sudah ada rekomendasinya. Kita panggil atribut variabelnya. Variabel yang memuat data frame ini kita panggil di sini, kemudian kita sajikan ke dalam line chart streamlit, teman-teman. Kita save, kemudian kita lihat. Nah, kita sudah bisa melihatnya, teman-teman ya. X, Y, Z itu parameternya. Kemudian kita bisa full screen. Oke. Full screen di sini kita sudah bisa melihatnya, teman-teman. Pergerakan dari setiap titik dari masing-masing kategori X, Y, dan Z gitu ya. Nah, si X ini gimana pergerakannya, itu ada biru dan segala macam gitu. Di sini juga lengkap banget parameter-parameternya. Kemudian kita coba kenalan dengan click to view action. Itu ada apa sih di sini? Ternyata si Streamlit ini menyajikan fitur untuk save, teman-teman. Save si gambar, save as SVG, kemudian PNG, view source, compile, Vega open in Vega editor. Nah, kita coba salah satu ya, save as PNG. Kemudian kita klik. Oke, sangat membantu sekali, teman-teman. Ketika kita ingin melihat report dari sebuah data, kemudian kita ingin forward atau menyajikan atau memberikan buktinya, ini sangat membantu banget menurut saya. Jadi kalau di dunia sistem administration atau di seseorang yang mengelola atau memantau sebuah pergerakan mungkin server, keadaan server gitu ya. Nah, ini nih bisa banget, atau database administrator gitu. Tinggal klik, dapat gambarnya, kita report. Oke, kita lanjut ke kita kenalan dulu ke visualisasi lain di Streamlit ya, teman-teman. Kemudian kita coba kenalan ke plot. Oke, kita komen dulu. Untuk library-nya masih sama ya. Sebentar, saya pindah ke kanan. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan, kita buat map ya. Data, kita buat data frame-nya lagi. Dan kita panggil data random dulu. Kita gunakan random dot random. Nah, sorry, tuaga 1002. Kemudian kita bagi 50. Oke, plus 37,76 min 122.4. Kemudian koma, kolom, kita setting, kita beri labelnya latitude dan longitude, lat dan lon, gitu saja teman-teman. Kemudian kita panggil streamlit-nya streamlit.map. Nah,
data. Kita save. Oke ya, sudah save. Kemudian kita coba lihat. Oh, ada error teman-teman. Ada error di bagian. Oke, sorry. Ini harusnya koma. Sudah, kita save lagi. Nah, dia sudah kelihatan teman-teman ya. Enak banget di sini kita bisa apa namanya? Bisa geser-geser map, data visualisasinya mantap banget. Dan kita bisa zoom in, zoom out ya. Kemudian kita full screen coba. Oke. Oh, kita bisa geser-geser. Dan ini sangat keren ya teman-teman, menurut saya ini em, ketika kita menyajikan sebuah data yang harus membentukkan map, itu kita kan kadang ribet ya. Kita harus memikirkan apa namanya dimensinya, kemudian kita harus eh, ekstrak datanya seperti apa gitu. Nah, di Streamlit ini cukup kita memasukkan dua parameter, kemudian latitude dan longitude-nya gitu kan. Sorry, kita hanya perlu memasukkan dua parameter yaitu latitude dan longitude. Nah, dia langsung keluar seperti ini teman-teman. Ini sangat berguna banget untuk kita yang ingin melihat persebaran datanya seperti persebaran data pemasaran, kemudian angka-angka yang lain seperti persebaran penyakit dan segala macam ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah belajar gimana caranya menyajikan data frame, kemudian gimana membuat line chart dan map di Streamlit. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang widgets. Oke. Nah, widgets ini kita X buat sebuah variabel dulu. Streamlit-nya kita panggil, kemudian slider. Nah, slider ini kita ketik X. Nah, X kemudian Streamlit right X test slide. Kita coba dulu ya. X kali X. Oke. Nah, wow. Sesimpel ini teman-teman ya. Sesimpel ini kita membuat sebuah slider. Anggaplah tentukan range gitu ya. Nah, dia sudah. Oke, wow. Ini sangat berguna sekali, teman-teman. Dengan hanya 2 baris code, total 3 lah ya, lengkap dengan Streamlit ya, itu kita sudah bisa menyajikan slider di Streamlit. Oke. Baik, kita lanjut. Kemudian kita akan belajar tentang session state name. Oke. Kita panggil langsung Streamlit-nya text input. Nah, masukkan nama. Key-nya apa? Kita buat nama. Kemudian Streamlit session state dot nama. Oke, kita run, masukkan nama. Nah, Pythoness dia output di sini teman-teman ya. Pythoness belajar Streamlit Python bersama
Pythonless. Nah, dia pun outputnya langsung. Ini sangat keren banget teman-teman menurut saya. Biasanya kita, mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar HTML, CSS, ini kalau melihat ini sih kayaknya, wow, simpel ini ya, sesimpel ini ya, si Python ini menyajikan output sedemikian rupa gitu kan. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa HTML, CSS itu tetap dibutuhkan. Nah, Streamlit ini hanya menyajikan shortcut, hanya menyajikan library gimana caranya membuat sebuah aplikasi sederhana yang dibutuhkan secara cepat, ya teman-teman. Bukan aplikasi yang besar gitu, yang memuat sistem yang sudah yang mungkin ruwet gitu ya. Itu beda banget. Oke, selanjutnya kita belajar tentang checkbox untuk menampilkan atau menyembunyikan sebuah data gitu ya. Kita langsung if. Nah, kita buat kondisinya nih teman-teman, if dot checkbox. Oke. Tampilkan data. Nah, kemudian kita enter. Di sini kita ingin menyajikan data, data pandas dot data frame, kemudian dalam kurung kita ambil data random lagi ya teman-teman untuk sampel. Data random dari NumPy random nya, kemudian masukkan 20,3, kemudian kolomnya kita buat A, B, dan C. Oke. Kemudian kita panggil, kita panggil data. Nah, tampilkan. Wow, keren banget ini teman-teman ya. Coba bayangkan ketika kita membuat sebuah aplikasi web dengan susah payah, dengan banyak kode, tapi di Python ini dengan Streamlit sangat-sangat simple gitu teman-teman. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan sebuah data yang kita inginkan. Biasanya sih kalau saya gunakan di dunia kerja, saya tampilkan data seperti sampel datanya teman-teman. Dari banyaknya data yang ingin kita download, kita buat tampilkan dulu nih sampel datanya, bener nggak seperti ini kolomnya, kemudian recordnya seperti ini per recordnya gitu kan. Oke, bener, kita download gitu. Baik, kita lanjutkan belajarnya ke select box for option ya teman-teman. Nah, seperti biasa kita buat data frame-nya. Untuk data frame kita gunakan ini aja teman-teman. Sip. Nah, kemudian kita buat option Streamlit select box. Oke. Sudah kita buat dalam kurung. Nah, dalam kurung pilih yang mana yang kamu pilih gitu ya. Pilihlah gitu aja. Oke. Kemudian kita kasih koma dan berikutnya kita masukkan datanya tadi df nama. Kemudian kita buat outputnya
pilihan kamu, koma, option. Oke, teman-teman. Kita save. Nah, pilihan kamu Ani. Oke, kita pilih lagi Budi. Kita pilih Siti. Nah, dia langsung memberikan outputnya, teman-teman. Oke, ini adalah salah satu fungsi dari select box for option. Select box ya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan belajar tentang layout. Oke, kita ini saya hapus saja ya, teman-teman ya, biar nggak terlalu ke bawah. Kita mulai dari awal lagi untuk layout. Import Streamlit SST. Oke, biar teman-teman terbiasa. Kemudian tambah ini aja ya, st. Kita masukkan sidebar dot select box. Nah, kemudian kita dalam kurung. Buat dalam kurungnya itu apa? Pilih itu aja ya. Pilih, kemudian koma, kita buat email, nomor HP, kemudian ini aja cukup. Coba kita gunakan dua dulu aja ya. Cekukan saya, teman-teman. Add, kita coba tambahkan add slider, streamlit dot sidebar. Oke, slider. Nah, kita masukkan, pilih range 0,00 100. Nah, ini untuk mengatur range-nya, teman-teman ya. 25,0 75,0. Oke. Save, jangan lupa teman-teman. Coba diperhatikan lagi mulai dari import Streamlit-nya, library-nya. Kemudian pada variabelnya tambah, kemudian add slider-nya. Oke, kita langsung. Wow, keren teman-teman ya. Jadi di sini kita ada beberapa pilihan, kemudian kayak select gitu ya, select. Nah, kemudian di sini ada range. Kita atur range-nya gitu, teman-teman. Wow, keren. Oke, di sini bisa juga close, kemudian kita tampilkan lagi. Itulah kerennya Streamlit, teman-teman. Nah, kita sudah belajar banyak dari awal tadi, data frame, kemudian line chart, plot, mapnya. Sebelum ke situ juga kita sudah menampilkan gimana caranya nampilin data ke Streamlit. Kemudian selanjutnya setelah plot itu kita belajar tentang widget ya, teman-teman. Kemudian checkbox, kemudian select box, dan terakhir ini layout. Oke. Kita ada satu lagi, coba kita bermain dengan. Oke, selanjutnya kita belajar tentang page ya, teman-teman. Kita mulai dari awal lagi, Streamlit diimport jangan lupa, dan aliasin sebagai st. Kemudian kita ketik st markdown. Nah, di sini kita coba halaman utama gitu ya. Halaman utama. Nah, st sidebar dot markdown, halaman utama lagi.
Oke, di sini sudah kita buat halaman utamanya ya teman-teman. Di save dulu kemudian rerun seperti tadi atau bisa teman-teman enter. Nah, dia sudah terlihat. Kemudian kita buat halaman kedua. Halaman 1. Oke. Kita buat hal yang sama. Import Streamlit st, kemudian st markdown halaman, kita anggaplah profile gitu ya, halaman profile st sidebar dot markdown halaman profil. Oke, kita save dan kita lihat oke, kita save kemudian run. Oh, dia belum keluar. Dia harus dimasukkan ke sebuah directory ya teman-teman. Kita buat folder bernama pages. Kemudian halaman 1 ini kita masukkan ke pages ya teman-teman. Kita save. Nah, dia sudah keluar. Kita klik halaman 1 profile. Kemudian kita main. Wow, keren banget teman-teman. Nah, di sini ya. Oke ya teman-teman ya. Mainnya kemudian halaman satunya gitu. Baik, kita coba lagi buat halaman. Oke, kita coba ubah namanya ya. Profile. Nah, apakah dia berubah? Nah, dia berubah teman-teman. Jadi dia sistem itu dia akan secara otomatis ngebaca nama filenya untuk disajikan di navigasi ini teman-teman. Nah, kita coba lagi nih buat halaman apa ya, portfolio.py. Klik. Nah, apakah dia muncul? Dia muncul di sini teman-teman. Tapi karena dia belum memuat sebuah sebuah konten, maka dia belum bisa menyajikannya. Nah, kita tes dulu nih. Kita ini aja ya, copy paste aja ke sini. Halaman portofolio. Oke. Sudah, kita save. Nah, di sini kita klik portofolio. Belum. Sorry. Page halaman. Oke, di sini portofolio. Save. Masih belum muncul ya teman-teman. Kira-kira apa yang error? Kenapa dia tidak muncul ya? Coba kita restart. Portofolio muncul teman-teman. Jadi tadi ada kesalahan, entah kesalahannya di mana. Tapi ketika sudah saya restart running programnya, dia outputnya muncul ya. Oke, di sini kita sudah kenalan dengan pages. Jadi fungsinya pages itu sudah tentu untuk navigasi ya teman-teman. Navigasi pada sebuah halaman yang ingin kita sajikan biar dia sesuai dengan topiknya. Jadi main apa yang kita sajikan,
Kemudian di navigasi portofolio apa yang kita sajikan sendiri gitu teman-teman. Jadi dia punya slot masing-masing gitu. Oke, baik. Oke, teman-teman, kita sudah belajar banyak tadi ya. Sekarang kita hapus dulu untuk directory page-nya. Ini kita close connection-nya. Kemudian kita hapus. Nah, sekarang kita sekarang kita coba untuk membuat sebuah aplikasi website. Jadi anggaplah ini aplikasi portofolio atau sebuah project atau sebuah aplikasi yang kita gunakan untuk skripsi, untuk pekerjaan kita sehari-hari ya. Kali ini kita ingin menggabungkan beberapa yang sudah kita pelajari tadi. Cegukan teman-teman. Yang sudah kita pelajari tadi teman-teman ya. Kita import seperti biasa, import Streamlit SST. Kemudian kita import juga, kita cukup menggunakan Streamlit, Pandas, dan NumPy ya teman-teman untuk sampel ininya, projectnya. Import NumPy SPD, oke. Kemudian kita buat sebuah title aplikasi pickup, oke. Jadi ini dilansir dari dokumentasi Streamlit-nya ya teman-teman. In New York City, kita save dan kita coba run. Oke, kita coba run teman-teman. Nah, dia sudah menampilkan outputnya ya teman-teman, title-nya aplikasi ini. Aplikasi pickup in New York City, oke. Kemudian kita ambil sebuah datanya, data URL, jadi sumber datanya teman-teman. Sumber datanya teman-teman bisa copy dari deskripsi video. Di sini saya akan masukkan. Jadi di deskripsi akan saya cantumkan linknya ya teman-teman. Oke, jika sudah, kemudian kita buat sebuah catch data Streamlit catch data, oke. Kemudian kita buat functionnya, load datanya, and rows. Nah, kita buat parameter untuk memuat datanya. Read, kita ke CSV dulu, masukkan ini ya teman-teman, data URL, oke, and rows sama dengan and rows. Nah, jika sudah, kita buat lowercase-nya. Lowercase, kita pakai lambda x string x-nya dot lower. Jadi untuk membuat hurufnya menjadi kecil semua teman-teman ya. Data rename lowercase access column. Nah, kita in place true. Nah, sampai sini sudah teman-teman ya. Kita lanjut, data dalam kurung that column pandas pd dot to that time. Kita ambil that time-nya, kemudian that column
column, return sebagai data, return ke data ya. Nah, jika sudah di sini belum selesai ya teman-teman. Kemudian kita load datanya, data load state, Streamlit text, kita buat semacam apa namanya tampilan loadingnya teman-teman. Loading data. Oke, cukup. Data, kita masukkan load datanya berapa ya teman-teman. Load data, kita masukkan 500 gitu aja coba ya. Data load state dot text. Nah, berhasil. Using string change data. Oke. Nah, sampai sini sudah teman-teman. Kita lanjutkan ke if streamlit checkbox. Nah, checkbox di sini kita tampilkan data. String subheader apa ya, raw data gitu aja ya teman-teman. Kemudian streamlit write data. Nah, di sini akan dia munculkan datanya teman-teman. Setelahnya kita buat string subheader, kita buat sebuah range-nya itu apa ya, jumlah pickup gitu aja, by hour. Histogram value NumPy histogram, kita pakai data sampelnya dari NumPy. That column dt.hour bins 24, kemudian range-nya 0 sampai berapa, 25 gitu ya, di luar, kemudian kurung siku 0, dan kita buat barnya bar chart his values. Kemudian berikutnya kita buat sebuah variable hour to filter. Streamlit slider jam 0, 23, 17. Next, filter data sama dengan data that column. Kemudian kita dot dt hour sama dengan parameternya hour to filter. Nah, kita buat subheadernya streamlit dot subheader map pickups persen s.00. Oke. Persen hour to filter st.map filter data
Nah, oke, masih ada beberapa yang error, teman-teman. Kita coba. Um, Blend 32. Sorry. Nah, udah. Kemudian selanjutnya dead column. Kita coba langsung ke terminal ya, teman-teman. Kita sudah save. Di sini ada notif untuk upgrade Streamlit saya ya. Kita coba rerun dulu. Oke, ada error. Kita coba update dulu teman-teman ya. Nah ini nih. Pip install Streamlit upgrade. Sorry, upgrade ya. Nah, enter. Kita tunggu prosesnya sambil ngopi. Oke. Sudah, kita run lagi. Oke, masih ada ya. Modul Navies no attribute read CSV. Oh, sorry. Di sini salah ya, teman-teman. Kita ulang. Oke, teman-teman di sini berhasil ya. Dia bisa mengeluarkan animasi loading datanya. Dia running untuk menampilkan data sebanyak tadi 500. Oke, kita coba tunggu ya. Sambil ngopi. Oh ya, teman-teman juga harus pastikan nih. Coba saya tampilkan lagi untuk source code-nya. Pastikan semuanya benar. Tadi ada kesalahan di alias pada library NumPy ya teman-teman. Jadi mulai dari import library-nya, kemudian load data, cache-nya, function-nya, titik komonya dan segala macam. Pastikan teman-teman benar. Kalaupun ada yang error, jangan lupa tadi di klik errornya. Oke, di sini ada yang error teman-teman ya. Name date column date. Oke, di sini ada yang salah nih. Line 14. Jadi kita harus lihat errornya itu ada di mana teman-teman. Seperti ini ya. Klik. Nah, date. Nah, di sini data harusnya teman-teman. Sip. Kemudian load datanya kita jangan 500 kayaknya terlalu lama ya. Oke, kita sudah bener ini. Ada yang error tadi. Kita run ulang. Kita tunggu hasilnya. Untuk loading 200 data seperti apa ya. Bahkan 200 pun masih terlalu lama mungkin karena memang apa namanya. Jadi di sini kalau kita melihat sumber datanya itu online ya, teman-teman. Sumber datanya itu online dan di sini pun ada yang error lagi. 14. Oke. Data date column pandas to that time data date column. That column is not defined. Kenapa ya? Coba kita print dulu data di sini coba. Kita coba print di sini.
Kita panggil lagi Streamlit run main.py. Apakah masih terlalu lama? Kalau lama mungkin karena ada error teman-teman ya. Tampaknya masih ada error nih teman-teman. Di bagian mana? Hmm, hmm, hmm. Oke, masih lama ya teman-teman. Tampaknya ini memang ada error. Coba kita lihat errornya apa lagi. Kita coba koreksi ada di mana errornya ya teman-teman. Hmm, hmm, sepertinya ada coba kita lihat data rename lowercase axis columns in place true lowercase string lambda x. Oke. Kalau dilihat sih sudah tidak ada yang error ya. Streamlit run main.py. Oke. Streamlit run main.py. Nah, masih saja loadingnya lama teman-teman. Tampaknya memang ada sesuatu yang kurang beres nih. Oh, tampaknya di sini ada kekeliruan teman-teman ya. Jadi that column ini belum didefinisikan. That column. Nah, di sini nih that time. Oke ya, teman-teman. Kemudian ada satu lagi yang mungkin belum. Di sini ada kesalahan, yaitu harusnya data. Oke, load datanya. Nah, di sini sudah tidak ada yang error ya, teman-teman. Sudah tidak nyala kuning lagi. Kemudian kita run. Oke, dia masih off ya. Kita run Streamlit-nya lagi. Loading di sini ada 10 data ya, teman-teman. Karena raw datanya online didapatkan dari link URL website gitu kan. Jadi dia harus ekstrak dari link tersebut, kemudian di convert ke CSV dan akan disajikan ke visualisasi. Nah, sudah muncul teman-teman. Karena hanya 10, jadi dia seperti ini teman-teman. Oke, kita coba lagi ya, biar datanya muncul lebih bagus. Kita coba 200 record. Nah, di sini dia kelihatan. Tadi saya print ya. Oke, kita rerun lagi. Loading di sini sudah muncul ya teman-teman untuk judulnya aplikasi pick up in New York City. Loading datanya, animasi running load datanya juga sudah berhasil muncul dan di sini kita sedang menunggu si aplikasi untuk memunculkan data yang kita butuhkan. Nah, tadi sudah sempat kita melihatnya ada bar chart, kemudian ada kemudian ada map. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Ada notif berhasil using string cage date.
Kemudian tadi karena ada 200 record yang kita sajikan di sini ya. Nah, load datanya 200, kemudian si NumPy ini random, dia memberikan visualisasi data dari period 0 sampai 11 dengan data acak seperti berikut. Oke. Nah, kemudian kita coba dulu dari tampilkan data. Di sini ada apa namanya checkbox ya, teman-teman, untuk menampilkan data. Nah, berhasil kita bisa melihat. Kemudian di sini ada tombol untuk download, teman-teman. As CSV. Oke. Kemudian kita coba maximize. Oke ya. Sudah kelihatan, kita coba klik download. Nah, dia bisa ekspor, teman-teman. Kita coba kebenarannya dulu ya. Save di dokumen. Sorry, akan saya save di home saja. Atau di download deh, download saja. Download. Mana? Tidak muncul ya. Kita coba cek. Nah, dia berhasil kah, teman-teman? Oh, belum muncul juga. Coba kita download ulang. Oh, sudah. Sudah, teman-teman ya. Nah, di sini dia. Oke, sudah muncul, teman-teman, datanya yang di-download. Oke ya. Kemudian kita ingin coba kita minimize dulu. Nah, oke ya. Search, type to search. Nah, kita search by year, muncul ya. Nggak ada. Nah, kita coba munculkan by. Oh, jadi dia search by all columns, teman-teman. Keren banget nih si Streamlit ini. Oke, berikutnya kita coba melihat ke bar chartnya. Kita full screen. Nah, ketika full screen ini dia memang kurang apa namanya responsif. Dalam arti dia tidak merespon kursor kita untuk menampilkan sebuah detail dari chart tersebut. Berbeda kalau kita tidak full screen. Nah, namun di sini untuk mendownload kita bisa ya, teman-teman. Seperti tadi save as PNG. Nah, kemudian kita bermain dengan jamnya, range-nya. Nah, map pickups. Nah, dia bisa memfilter uh, apa namanya map tersebut, titik-titiknya, sebaran datanya berdasarkan range jam gitu ya, teman-teman. Nah, dari sini coba kita full screen. Wow, keren. Dan di sini juga kita bisa geser. Dia responsif, teman-teman. Kemudian kita bisa juga zoom in. Nah, oke, kelihatan kota-kotanya. New York sudah kelihatan ya, teman-teman. Nah, dia memang kurang responsif untuk menampilkan detail datanya. Baik, demikian belajar kita pada video kali ini tentang pemrograman Python menggunakan library Streamlit untuk membuat sebuah aplikasi website yang cepat ya, teman-teman. Jadi Streamlit di sini contoh aplikasi yang sudah kita pelajari itu bisa kita sajikan untuk report, monitoring, dan juga proses sebuah data ya. Memproses sebuah data dan menyajikannya untuk summary-nya.
Oke, jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat dan teman-teman juga bisa berkembang. Yang baru belajar, boleh ulangi lagi video-videonya, video-video yang ada di Pythonis ini. Jadi di Pythonis ini video yang disajikan itu berdasarkan real case dan di industri atau mungkin berdasarkan pengalaman saya semasa lebih banyak ke semasa bekerja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you.